Halo, Assalamualaikum. Podcast kali ini bersama GoPlus Estetik Klinik. Dan kali ini saya sudah bersama PR dari GoPlus, ada Mbak Tiwi. Halo, apa kabar? Mbak Tiwi? Sehat, Alhamdulillah. Sehat ya? Karena kita sudah divaksin ya, sudah menetapkan protokol kesehatan juga ya, jadi sudah aman gitu ya. Oke. Mbak Tiwi, ini pertama kali GoPlus berdiri mulai kapan ini? Oke, sebelumnya salam kenal dulu, salam sehat dan bersinar dari kami. Yang pasti kalau Glow Plus sendiri ini sudah 11 tahun Mas, tahun ini. Wah, 11 tahun ya? Sudah 11 tahun, akan 11 tahun, kurang berapa bulan ya? Berarti 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan lagi udah 11 tahun ya. Betul. Nah, 11 tahun ternyata sudah punya 3 cabang loh di Malang ya, betul ya? Betul, kita sudah punya 3 cabang. Jadi 11 tahun yang lalu founder kami itu ada Dr. Andrew Halim. Membuka pertama kali di Turen, areanya Sedayu ya. Jadi kalau misalnya penonton Malang TV yang ada di area Sedayu biasanya udah kenal tuh dengan Glow Plus Estetik Klinik yang ada di Turen. Kemudian buka cabang kedua di Saujajar di area kota dan cabang ketiganya di area Kepanjen. Lengkap ya? Lengkap. Titiknya pas banget ya, kota Semoga nanti buka lagi ya, buka terus gitu nanti banyak cabangnya ya. Amin, terima kasih. Kenapa Mbak Tiwi dinamakan Glow Plus ini? Oke, kalau Glow Plus sendiri mungkin kalau zaman sekarang nama Glow kayaknya udah banyak ya. Tapi kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, nama Glow Plus kayaknya belum banyak yang pakai nama Glow gitu. Jadi kebanyakan nama-namanya berbeda. Nah, dulu nama Glow ini mungkin harapannya nanti untuk pasien atau pelanggan yang datang ke tempat kami datang dengan nanti pulang wajahnya sudah bersinar gitu ya. Dengan arti namanya glow dengan bahasa Inggrisnya ya, dengan tanda plusnya sendiri itu kita pengennya selalu memberikan yang terbaik, memberikan tambahan-tambahan yang terbaik untuk semua pasien atau pelanggan kami. Jadi namanya jadi Glow Plus. Kira-kira nggak jauh beda dari itu sih sebenarnya artinya kayaknya ya. Apalagi sekarang pengen mukanya kelihatan glowing gitu ya. Lebih glowing, lebih glow up. Makanya pakai nama Glow Plus. Kalau dulu sih kayaknya nama glow-nya juga belum banyak orang pakai. Kalau sekarang mungkin lebih banyak kali ya. Betul. Nah, dari ketiga cabang ini, apakah semua perawatannya sama Mbak Tiwi? Perawatannya kalau dari 3 cabang sama, yang membedakan hanya lokasinya aja. Sampai ke mulai dari penerimaan di resepsionis sampai ke pas pulang, SOP-nya nggak jauh beda. Jadi semua ya? Semuanya sama. Pelayanan juga harus pelayanannya sama ya? Terus dokter yang praktek juga kadang-kadang ada yang berpraktek di tempat yang berbeda ini. Jadi setiap dokter bisa di Saujajar, di Turen ataupun di Kepanjen. Bisa jadi begitu, tapi ada dokter yang memang menetap di salah satu klinik, tidak berpraktek di klinik cabang lain gitu. Ada juga seperti itu. Oke. Dari beberapa perawatannya itu bisa dijelaskan apa aja nih Mbak? Oke, kalau ngomongin perawatan, karena kita adalah klinik non bedah ya, yang memang memfasilitasi berbagai perawatan mulai dari kepala sampai kaki nih, mulai dari perawatan misalnya sampai kebotakan, terus kemudian kalau area kaki sampai peeling atau cat putih di area kaki itu semua kita ready. Yang sekarang lagi banyak diminati itu adalah 4D-nya. 4D ini yang banyak orang yang pengennya instan ya. Sekarang kan orang, wes nggak mau lama-lama wes gitu ya. Misalnya ngomongin kerutan di area yang paling banyak itu di area mata, yang kelihatan banget gitu ya. Biasanya di atas 40 tahun orang udah mulai bingung. Aduh ini kok kelihatan banget ya area kerutannya. Nah itu orang udah pengennya instan, nggak pengen lama-lama nunggu, udah langsung jadi. Itu kebanyakan kita yang sekarang lagi in adalah 4D-nya. Sama pengennya kelihatan glow up, terus kemudian udah nggak pakai lama, glow up, terus kelihatannya natural banget gitu loh. Nah itu biasanya kita juga ada banyak perawatan skin booster atau profilo, semuanya ready di tempat kita. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ada perawatannya. Sampai ke area intim juga ada. Apa ready. Itu? Wah, mulai kalau cewek-cewek nih ya, biasanya untuk para ibu yang sudah menikah, punya anak, pengennya lebih dikencengin lagi, itu bisa juga pakai V-Ozone. Oh, V-Ozone namanya. V-Ozone namanya. Kalau misalnya untuk yang mau menikah, masih gadis, biasanya pakai perawatan lain, ada Ratus V juga. Oke. Kita ngobrol dulu soal masalah perawatan dari rambut ya Mbak ya. Boleh. Pasti kan kebotakan itu kan tidak hanya dari
umur ya Mbak ya. Bahkan sudah ada umur yang masih muda pun sudah mulai muncul kebotakan. Entah itu karena mungkin gennya atau mungkin karena kurang perawatan rambut atau gimana gitu Mbak ya. Itu gimana perawatannya apa ya untuk rambut itu? Oke, sebenarnya kalau ini problemnya harus dicek dulu sama dokter ya Mas. Karena kebetulan kalau di tempat kami memang harus konsultasi dulu. Nah, konsultasi di Glow Plus Aesthetic Clinic baik di cabang manapun itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi boleh konsultasi langsung datang ke klinik atau boleh juga konsultasinya by DM. Instagram @glowclinic, @glowclinicturen, sama @glowclinic_kepanjen. Nanti bisa dikirimkan fotonya, baru kemudian dikonsul dulu nih sama dokter. Oh, ini yang dibutuhkan perawatan apa? Jadi gitu. konsulnya lewat DM aja atau mungkin lewat boleh. WA? Via DM boleh, via WhatsApp boleh, atau kalau pengen enak sih sebenarnya langsung datang ke klinik ya. Oh, gitu. Jadi sekalian langsung dilakukan perawatannya. Kalau untuk kebotakan sendiri banyak faktor, banyak treatment yang bisa dilakukan. Salah satunya yang sering banget dilakukan tuh PRP. Disuntik di area dengan darahnya sendiri, disuntik yang kemudian diolah, disuntikan ke area yang itu tadi yang agak mungkin mengalami kebotakan atau apa. Fungsinya apa itu Mbak? Fungsinya? Dia untuk merangsang. rejuve ya, untuk rejuve kulitnya, terus kemudian merangsang tumbuhnya rambut-rambut baru yang kemudian nantinya malah tumbuhnya lebih bagus. Oh gitu ya. Gitu. Nah, itu prosesnya butuh berapa lama Mbak untuk supaya rambut itu bisa tumbuh lagi yang baru? Oke, biasanya tiap orang juga beda loh Mas Ari ya. Jadi misalnya kita ngomongin satu orang dengan satu orang lain, secara pigmen berbeda, secara tubuhnya juga berbeda. Makanya itulah dibutuhkan konsultasi dulu. Tapi kisarannya biasanya 1 kali atau 2 kali, itu biasanya udah mulai kelihatan tuh. Nah kalau pengulangannya itu biasanya juga tergantung dari dokter. Oh ini pengulangannya sekian minggu, diulang lagi, atau bahkan 1 kali udah kelihatan. Nah itu nanti konsul dulu dengan dokter. Selain disuntik, apakah ada juga istilahnya perawatan yang akan dibawa pulang untuk perawatan di rumah Mbak kayak gitu? Boleh, kalau kita kan skincare-nya juga lumayan banyak ya. Forever Glow by Glow Plus Aesthetic Clinic itu juga bisa didapetin di Shopee, di Tokopedia juga sudah ready ya. Ini lagi-lagi saya informasikan untuk konsul dulu, karena macam skincare-nya juga banyak. Tujuannya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan kulit dari dan juga masalahnya masing-masing dari ini ya. Problemnya banyak soalnya banyak Mas. Banget ya. Gitu. Oke. Mbak, setiap di dokter ini ada berapa Mbak satu klinik itu? Oke, dokternya setiap 1 hari ada satu dokter yang bertugas. Siapa aja? Waduh, banyak Mas ya. Banyak ya? Nggak apa-apa, tapi cantik-cantik, baik-baik. Dokternya kita tuh baik-baik ya. Boleh nanti langsung datang kalau mau ke klinik manapun bisa ya. Dokter yang bertugas siapa nanti boleh dicek. Ada dokter Yosepin, ini baik banget orangnya. Ada dokter Sari, telaten orangnya. Dokter Kiki, ini dokter Kiki biasanya malah lebih suka ngobrol sama teman-teman atau sama pasien. Ada dokter Rika, ada dokter Niken, kemudian ada dokter Diandra. Yang lagi cantik-cantiknya ada dokter Denisha juga, lagi hamil soalnya. Oh gitu. Baiklah. Banyak dokternya ya, boleh pilih nanti. Siap ya. Baik, kalau gitu kita akan ngobrol bareng lagi untuk narasumber yang kedua. Tetap bersama kami di podcast Malang TV Podcast. Oke, podcast bersama Koplos masih bersama Anda, dan kali ini saya ganti ya narasumbernya ya. Ada Mbak Desti selaku manajer dari Koplos, betul ya? Iya, benar. Apa kabar Mbak Desti, sehat? Halo, selamat siang. Sehat ya? Sehat, salam sehat dan bersinar. Oke. Mbak Desti sebagai manajer ini pasti tahu ya Mbak ya, namanya perawatan-perawatan yang ada di Koplos ya, dan banyak sekali perawatannya ya. Terus apalagi kalau sudah ngomongin soal jerawat ya, pasti banyak sekali problemnya. Benar betul sekali, ya. iya. Nah, ini yang di rumah juga pasti juga pengen tahu nih, ada sayembara tentang jerawat yang ada di Koplos, ini bisa jelaskan Mbak? Iya, jadi kita kan mau ada anniversary, menyambut anniversary kita yang ke-11 tahun ini. Salah satu rangkaiannya sendiri dari Glow Plus adalah untuk sayembara jerawat. Nah, kebetulan memang untuk pendaftarannya itu udah dari tanggal 14 Juli kemarin dan penutupannya udah di akhir bulan kemarin. Nah, jadi ini kita udah ada nih pesertanya. Berarti sudah diumumkan? Belum. Oh, belum pesertanya ya? udah terpilih. Wah, ini pasti di rumah deg-degan ini ya. Lagi ini. Deg-deg menunggu pengumumannya. Siapa yang akan mendapatkan 11 orang yang beruntung ya untuk perawatan di Glow Plus? Benar. Jadi untuk pemenang yang terpilih nanti akan kita pilih 11 orang tersebar untuk 3 cabang yang dari ada 3 cabang ya. Kepanjen, Turen sama Saujajar. Okay. Iya, karena memang untuk pesertanya sendiri kita umum dan untuk
yang boleh ikut tuh siapa aja boleh kayak gitu. Jadi untuk pemenangnya nanti akan dapat perawatan gratis dari kita, akan dapat produk gratis juga dari kita. Tentunya treatment dan konsultasi soal permasalahan jerawatnya juga. Total hadiah berapa? Total hadiahnya 11 juta rupiah. Wah, luar biasa ya. Oke. Jadi tunggu aja pengumumannya. Nanti pasti akan diumumkan. Tanggal berapa pengumumannya, Mbak? Pengumumannya Sabtu nanti kira-kira. Jadi nanti kalau akan diumumkan di masing-masing Instagram Glow-nya sendiri kayak gitu. Lah itu nanti mereka akan mendapatkan perawatan apa, Mbak? Apalagi kalau sudah yang namanya jerawat yang bisa sampai muncul ke bopeng-bopeng itu gimana, Mbak? Ada perawatannya nggak? Kalau misalnya sayembara jerawat ini pasti dipastikan untuk yang glowers yang punya problem jerawat kayak gitu. Jadi yang mukanya bersih nggak dapat ya? Namanya sayembara jerawat. Nanti mungkin ada lagi sayembara glowing kayak gitu ya. Jadi dilihat dulu sama dokter pastinya. Jadi yang pemenangnya harus mengikuti jadwal kita, jadwal treatmentnya untuk konsultasi dengan dokter. Nanti akan dilihat tuh problemnya lebih kemana. Apakah jerawatnya harus diatasi terlebih dahulu karena kan jerawat macam-macam nih. Ada jerawat yang masih meradang, ada jerawat yang setengah meradang tapi juga masih ada bekasnya, atau mungkin jerawatnya sudah bersih tapi masih ada bekas-bekasnya kayak scar atau bopengnya kayak gitu. Nah, karena treatmentnya sendiri juga berbeda. Jadi untuk masing-masing yang pemenangnya nanti harus konsultasi dulu untuk produk sama treatmentnya sendiri disesuaikan pastinya. Jadi biar nggak salah, karena semuanya berbeda. Kalau untuk perawatannya apa aja, Mbak, di sini GoPlus ini yang untuk jerawat? Kalau untuk jerawat kita ada facialnya ada facial acne, ada premium acne, peeling juga ada yang khusus untuk acne. Kalau untuk scar atau bopengnya sendiri juga ada, bisa dengan facial vampire, juga bisa dengan PRP skin booster. Jadi macam-macam sebenarnya. Apakah bisa di laser juga, Mbak? Kalau jerawat sebenarnya untuk laser itu kewenangan dokter ya. Jadi harus konsultasi dulu karena jadi nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Jadi untuk facialnya sendiri pun atau peelingnya sendiri pun juga kita harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu karena memang kelihatannya problemnya jerawat kayak gitu ya. Tapi untuk penyebabnya kan beda-beda. Kayak gitu, jadi treatnya pun juga berbeda-beda. Berarti selain perawatan di klinik dari GoPlus ini, yang di rumah pun juga bisa perawatan di rumah dengan menggunakan produk-produk skincare dari GoPlus ya? Tentunya. Salah satunya di belakang ini. Ya, benar. Ada apa aja tuh, Mbak? Ini kita kalau untuk produknya, yang di sini ini ada face wash, ada toner juga, ada krim pagi atau pelembab, ada sunscreen, ada serum. Ini cuma beberapa aja sih sebenarnya, karena untuk produk kita tuh banyak sekali. Karena lagi ngomongin jerawat ya, ini salah satu produk jerawatnya seperti ini. Jadi ini ada face wash untuk jerawat, ada face toner juga untuk jerawat, sunscreennya bisa pakai yang ini kayak gitu. Jadi ini adalah produk khusus untuk jerawat. Kalau untuk kulit normal yang seperti ini. Tapi sekali lagi, skincare ini harus konsultasi juga kayak gitu. Karena memang permasalahan orang itu kan berbeda-beda. Walaupun problemnya secara kasat mata sama, jerawat kayak gitu, tapi tetap harus konsultasi untuk menentukan produk yang tepat. Seperti itu. Jadi untuk satu sabun muka aja sudah bermacam-macam ya, Mbak? Macam-macam. Sesuai jenis kulit dan permasalahannya ya? Iya, harus. Karena kita nggak bisa mengetrit semuanya dengan yang sama kayak gitu. Karena memang permasalahannya beda-beda, penyebabnya sendiri berbeda. Jadi orang pun di luar sana nggak boleh sembarangan langsung beli ya, harus lewat dokter dulu. Harus konsultasi dulu. Karena konsultasi di sini gratis, betul ya? Gratis dan harus dimanfaatkan itu. Kalau misalnya kan progresnya kan pasti ada kayak gitu. Misal udah pakai 1 bulan, konsultasi aja. Jadi nanti kan bisa dilihat lagi, oh ini bagus, dicek lagi pakai apa. Kalau misalnya nggak konsultasi kan pastinya taunya cuma yang awal pakai itu terus, nanti kan nggak ada progresnya. Kalau konsultasi kita tahu nih progres kulit kita sampai mana. Kira-kira butuh berapa lama, Mbak, untuk penyembuhan pasien yang berjerawat itu? Tergantung kondisi dari pasien masing-masing. Dan karena kalau misalnya jerawat ini kan faktornya juga banyak nih. Nah, gimana pasiennya sendiri juga mengikuti saran dokternya seperti apa kayak gitu. Misal pemakaian skincare-nya ini secara umum aja ya. Pemakaian skincare-nya rutin, perawatannya rutin. Tapi misal gaya hidupnya masih sering makan gorengan atau apa, itu kan juga masih menghambat untuk penyembuhannya yang lebih signifikan kayak gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata untuk berapa lamanya. Harus konsultasi dan harus
manut istilahnya. Kalau bahasa kepanjennya harus manut sama dokter tuh konsultasinya. Nah, berbagai macam masalah nih ya untuk wajah ya, selain jerawat juga ada yang namanya penuaan dini yang disebabkan mungkin faktor genetik atau mungkin sinar matahari atau mungkin kurang tidur atau apa gitu Mbak ya. Nah, itu ada juga perawatannya Mbak di sini ya untuk penuaan dini. Kalau penuaan dini kita ada untuk perawatannya. Penuaan dini ini kan lebih kepada kerutan seperti itu, terus juga lebih kepada wajah yang kendur kayak gitu. Nah, untuk perawatannya sendiri bisa dengan 4D treatment sebenarnya, untuk kalau misalnya memang sudah terjadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk umur yang 25-30 itu kan udah mau kayak gitu. Nah, itu juga bisa dengan radiofrekuensi. Tapi bagaimana kebutuhan untuk treatment yang tepat, sekali lagi harus konsultasi terlebih dahulu pada dokter. Seperti itu. Terakhir nih, harapannya apa nih buat Glow Plus? Tentunya semoga Glow Plus tetap bisa memberikan yang terbaik untuk para glowers. Kita sebutnya glowers. Kalau di sini bisa mengatasi permasalahan kulit para glowers, membuat kulit glowers semua glowing, semakin bersinar tentunya. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Sukses selalu buat Glow Plus ya. Terima kasih. Baiklah pemirsa, demikian informasi yang sudah kami sampaikan di acara podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.